Pagi ini saya akan share dengan saudara satu tema firman Allah yang saya berikan judul pembelajaran. Mungkin saya tidak kasih pendahuluan, kayaknya langsung saja kita baca ayatnya ya. 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita baca bergantian Bapak Ibu Saudara ya. Ayat 11 saya baca gitu, ayat 12 Anda membacanya, lalu ayat 13-nya sampai selesai kita membaca bersama-sama ya. Saya berharap ini terlalu kecil mungkin angkanya, semoga bisa terlihat sama saudara ya. 1 Korintus 10 ayat 11 saya baca begini kata firman Allah. Semuanya ini telah menimpa mereka, menimpa bangsa Israel. Dikatakan apa? Sebagai contoh ya. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Lanjutkan saudara ayat yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sama-sama kita baca di ayat 13, 2 dan 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, dan pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sebelum saya mencoba menjelaskan ayat-ayat yang barusan kita baca ini, tentu Anda bertanya kenapa pendeta pagi ini kasih judul firman Tuhan tentang pembelajaran. Saya memberikan tema firman Allah kepada saudara pembelajaran karena alasannya ini. Coba Anda lihat bagian pertama PowerPoint gambar yang saya kasih kepada Anda begini. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen, dan saya yakin itu banyak di antara kita. Kita itu seringkali sedang berfokus untuk menemukan jalan keluar dari masalah hidupnya, dari masalah hidup kita. Mungkin ini menjadi naluri buat setiap kita. Mungkin saya bilang ini menjadi satu kebiasaan kita. Setiap kali kita menghadapi masalah, kita dibenturkan dengan kesulitan masalah, selalu konsen kita, fokus kita, naluri manusiawi kita apa? Selalu kita mikirnya kapan selesainya ya. Itu kan seperti kita. Saya yang mengajar saudara, bukan saya berkata saya nggak seperti itu. Saya pun nggak boleh munafik. Saya pun sebagai hamba Tuhan pun kadang berpikir seperti itu. Itu adalah naluriah manusiawi kita gitu. Setiap dihantam sama masalah, selalu fokus konsentrasi kita apa? Jalan keluar. Fokus kita kapan dia selesainya. Contoh yang paling mudah kita ingat, masih segar dalam ingatan kita, masa pandemi berat, badai pandemi COVID-19 yang hantam dunia, hantam kita di Indonesia. Kita alami di kota-kota di mana kita tinggal. Karena pagi ini tentu kita tinggal di kota-kota yang berbeda. Masih ingat begitu pandai pandemi itu terjadi, kita merasa apa? Tidak nyaman kita. Kita selalu bertanya kapan selesainya pandemi, kapan selesainya. Ya, dan Anda tahu ketika masalah itu terjadi, betul-betul kita diobrak-abrik, semua kehidupan kita berubah. Mungkin singkatnya begini, kenapa sih kita ini manusia, termasuk saya tentunya, ketika hadapi kesulitan, hadapi masalah, selalu fokusnya pikiran kita, cara pandang kita selalu berkata begini, kapan selesainya masalah saya? Kapan ada jalan keluarnya? Nanti saya kasih tahu sama saudara, gara-gara inilah bangsa Israel itu gagal mengalami Kanaan. Mayoritas bangsa Israel yang lahir, yang keluar dari tanah Mesir, mereka tidak mengalami janji penyediaan berkat, negeri yang limpah dengan susu dan madu. Janji itu mereka tidak terima. Kenapa? Fokusnya, saya nggak bilang salah ya. Kalau Anda dan saya kena masalah, lalu Anda berpikir kapan dia selesainya? Ya, kita berpikir jalan keluarnya kapan ya? Saya nggak berkata itu berdosa loh. Saya tidak berkata bahwa itu adalah salah, tidak seperti itu. Tapi saya ingin lewat pengajaran firman Allah yang saya lepaskan sama saudara, gini loh kira-kira.
saya ingin membawa saudara menyelam lebih dalam hal rohani. Untuk kita bergeser gitu maksud saya. Dari selama ini cara pandang yang hanya kapan ya jalan keluar. Selalu dan selalu dihantam sama masalah. Cara pandang kita kapan selesainya. Kapan jalan keluarnya. Ya selalu kita fokus ya jalan keluar. Nah maksud saya lewat pengajaran firman Allah yang saya coba sampaikan sama saudara. Saya ingin kita berubah. Cara pandang tadi tidak salah, tapi jangan hanya fokusnya kepada jalan keluar. Masa iya kita orang Kristen sejati? Masa iya Anda berapa lama ikut Tuhan? Begitu dihantam masalah, pikiranmu, cara pandangmu hanya jalan keluar. Hanya kapan selesainya? Saya coba mau angkat ini sama saudara. Cobalah bergeser. Cobalah kita berubah. Cobalah kita naik kelas. Cobalah kita naik tingkat iman rohani kita. Saya ingin memberikan satu kacamata baru kepada Anda. Saya cuma ingin memberikan cara pandang baru. Boyo orang Jawa katakan jangan hanya fokusnya jalan keluar setiap dihantam sama masalah. Milikilah cara pandang baru. Tuhan ini mengizinkan saya hadapi masalah ini. Pasti jalan keluar kita rindukan. Tuhan sedang kasih pelajaran apa ya? Pembelajaran baru apa ya? Masalah yang berbeda. Saya percaya ada pelajaran baru dari Tuhan pasti yang berbeda. Makanya masalah kita macam-macam kan. Kadang kita ngalami sakit. Kadang kita ngalami krisis keuangan. Nah pertanyaannya begini. Masalah kenapa sih kita fokusnya selalu kepada jalan keluar? Karena ini alasannya. Masalah yang datang sama kita, problem, kesulitan, itu mengganggu rasa nyaman kita. Makanya kita selalu memakai cara apapun, pakai cara siapapun kita bisa pakai. Untuk apa? Keluar secepatnya dari masalah tersebut. Selalu naluri kita begitu. Sorry ya, sorry to say kalau saya berkata kepada Anda, maafkan. Seringkali cara pandang kita cuma itu-itu aja selama ini. Kacamata kita cuma kacamata satu itu yang kita pakai. Selalu fokusnya pada jalan keluar. Nah sekarang saya kasih cara pandang yang baru sama saudara dalam firman Allah. Naik tingkat. Jalan keluar itu pasti terjadi kok. Asal ini yang nomor satu yang penting. Ketika kita hadapi masalah, cobalah kita berpikir gini. Tuhan sedang kasih pelajaran baru apa sama saya. Kenapa sih kita selalu fokusnya kepada jalan keluar? Karena masalah ini. Masalah yang datang sama kita, kesulitan yang menerpa kita, itu mengganggu rasa nyaman kita. Makanya kita selalu pakai cara apapun, bahkan siapapun kita pakai. Cara apapun tuh misalnya gini, saya udah pakai iman loh Pak. Pandemi mulai 2020 sampai 2021. Anda masih ingat ya, sebelum masa pandemi terjadi, hidup kita itu asik-asik aja kan? Betul apa tidak? Hidup kita nyaman, kita bisa pergi kemana saja nyaman. Sekarang pergi ke tempat umum kita mesti pakai masker. Melakukan perjalanan luar kota, luar provinsi, apalagi ada perjalanan jauh sampai ke luar negeri. Wow, ada apa ya? Aturannya macam-macam, regulasinya banyak. Dan kita mesti penuhi. Kalau nggak bisa kita nggak bisa jalan. Yang nyaman jadi nggak nyaman. Makanya kita selalu berkata, kapan dia selesai ini? Makanya waktu pandemi hebat. Yang selalu kita pikirkan itu jalan keluar. Apa itu? Kapan datangnya vaksin? Karena kita berpikir nanti kalau datangnya vaksin kita berpikir ini jalan keluar solusi dari pandemi. Nanti kehidupan akan menjadi normal. Selalu itu kita pikirkan. Saya mau tanya sama saudara. Pandemi hampir 2 tahun lebih ya. 2,5. Sekarang pun juga belum selesai kok pandemi. Masih pandemi. Ada banyak orang kerjaan belum bisa bangkit. Ekonomi bangkrut masa pandemi sekarang masih belum banyak. Orang yang belum bisa dagangan lagi, modal sudah habis. Tapi saya boleh tanya, pandemi berat, masalah berat yang pernah saudara alami, kira-kira yang telah kita lewati, Anda belajar sesuatu apa dari Tuhan? Itu loh pentingnya saya mau tanya sama saudara. Pelajaran apa? Ada banyak orang berkata begini, saya berat Pak masalahnya Pak. Anda udah doa, saya udah beriman loh Pak, saya udah puasa, bahkan saya udah berbahasa roh, sampai saya nasar sama Tuhan. Kalau Tuhan tolong saya ini, maka bla 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 ini saya akan begini-begini. Kita sudah bikin segala macam cara pakai iman, klaim ini, klaim itu. Tetapi ternyata mungkin sudah berkata, tapi kok belum ada jalan keluar. Selalu fokusnya jalan keluar. Anda pakai iman, pakai doa.
Coba saat ini saya ingin angkat sedikit iman saudara lewat pengajaran firman Allah ini. Coba bergeser sedikit, bukan hanya pakai kacamata cara pandang melulu jalan keluar. Coba setiap masalah yang kita hadapi datang sama kita, Tuhan itu sedang kasih pembelajaran apa? Karena ini coba Anda lihat, saya kasih statement sama saudara ini. Salah satu ciri, ini penting saudara ya, salah satu ciri seorang murid Kristus sejati itu dia berfokus pada pembelajaran dari Tuhan lebih daripada jalan keluar. Kenapa saya harus katakan sebetulnya memang ini kalau boleh dikatakan pengajaran firman yang tidak populer. Kadang-kadang saya mengajarkan firman itu kadang-kadang keras saudara ya. Tapi ini pelajaran kebenaran. Saya ingin rohani saudara itu benar tumbuhnya, kuat, betul-betul kuat. Nanti dihadapi masalah Anda nggak memble, gitu ya. Saya ingin Anda jemaat yang tergembala secara online, Anda itu jadi Kristen yang sejati, imanmu iman sejati. Jangan melulu hadapi masalah fokusnya jalan keluar. Coba berpikir begini cara pandang ilahi. Tuhan kasih pembelajaran apa? Israel itu kenapa gagal? Karena mereka ngomel. Kenapa ngomel? Ya fokusnya kapan selesainya padang gurun, kapan masuk tanah Kanaan. Itu kan jalan keluar kan? Selalu potong kompas mereka. Nanti begitu hadapi kesulitan mereka ngomel. Kapan nyampainya, kapan selesainya. Sampai mereka minta pemimpin yang baru. Kami gak mau lagi sama Musa, kami mau angkat pemimpin baru. Itu kenapa bisa konslet pikiran begitu? Karena di pikiran mereka cuman kapan selesainya, kapan masuk Kanaan, kapan jalan keluar. Gak begitu. Ikut Tuhan sejati gak begitu. Justru fokus kita yang pertama adalah Tuhan kasih pembelajaran apa? Jangan sampai Anda babak belur hadapi masalah padang gurun, maafkan kata-kata saya ya, udah bangkrut 3 miliar habis gitu ya. Tapi Anda gak belajar apa-apa dari Tuhan. Kasihan Anda Tuhan seperti ini. Makanya dari 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 13. Coba saya mau terangkan sedikit di sini tentang pembelajaran tadi. Saya baca ayat ini ya. Coba Anda lihat gambar PowerPoint berikutnya. Mungkin agak kecil, tapi saya coba baca sama saudara. Dikatakan begini, semuanya ini telah menimpa mereka. Mereka di sini tuh maksudnya adalah bangsa Israel. Tolong begini, jadi PR buat saudara, jemaat online saya kasihi. Tolong di rumah, serius ini saya berkata, baca 1 Korintus pasal 10 mulai ayat 1 ya, ayat 2, ayat 3, supaya Anda ngerti. Karena kalau kita baca 1 Korintus pasal 10, biasanya yang kita baca langsung tembak ayat 13. Tuhan itu setia. Pada waktu kita dicobai dia setia, dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Itu kan. Selalu fokus kita pada jalan keluar karena kita langsung shortcut. Kita langsung potong jalan pintas, ambil comot ayat 13. Saudara, di atas ayat 13 itu masih ada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 terus ke bawah. Anda tolong baca di rumah. Itu cerita tentang apa? Tentang Israel berjalan di padang gurun. 1 Korintus 10 itu cerita kronologinya Israel gagal berjalan di padang gurun. Kenapa gagal? Karena fokusnya kepada jalan keluar. Kapan selesainya? Aduh kok pencobaan terus. Aduh kok pencobaan terus. Katanya Tuhan menyertai. Katanya Tuhan memberkati. Begitu hadapi yang gak nyaman. Pencobaan membuat kita gak nyaman. Langsung ngomel. Langsung bersungut. Tuhan disalahkan. Musa disalahkan. Terus siklus berputar begitu. Makanya semuanya mereka binasa di padang gurun. Gagal. Tidak mengalami penyediaan berkat Kanaan yang berlimpah. Saya berdoa, saya menyampaikan firman yang memang mungkin tidak enak terdengar di telinga, menusuk hati rohani kita, tapi ini penting. Saya rindu setiap pribadi lepas pribadi pagi ini, setiap keluarga demi keluarga, Anda mengalami Kanaanmu, pekerjaanmu mengalami Kanaan, rumah tanggamu mengalami Kanaan. Bertumbuhnya harus benar. Fokus kita hadapi masalah bukan fokus jalan keluar, fokusnya pembelajaran apa ya. Kalau orang ngerti pembelajaran apa, dia tidak ngomel. Oh pasti ada pelajaran baru. Itu membuat Anda jadi strong, nanti jadi kuat. Ada ngerti, makin ngerti Tuhan. Nanti saya coba tunjukkan. Makanya cerita ini cerita tentang kegagalan Israel berjalan di padang gurun.
dituliskan jadi peringatan buat kita. Mari saya baca ulang. Itu pendahuluan tadi ya, 1 Korintus 10 saya baca ya. Semuanya ini, semua cerita yang terjadi kegagalan Israel masuk tanah Kanaan telah menimpa mereka Israel sebagai contoh. Dituliskan jadi contoh buat Anda dan saya untuk menjadi apa? Peringatan bagi kita. Saya tembak saja langsung, kata peringatan ini dalam terjemahan bahasa asli bahasa Yunani disalin dengan kata proridopoisi. Proridopoisi ternyata artinya adalah pembelajaran. Kalau dalam terjemahan teks Lembaga Alkitab Indonesia menjadi peringatan bagi kita. Tetapi kalau dalam terjemahan bahasa Yunani menjadi pembelajaran. Jadi ternyata kegagalan bangsa Israel di padang gurun, ketika mereka menghadapi situasi padang gurun yang kering, gambaran masalah, gambaran kesulitan. Setiap kesulitan yang datang sama kita, setiap padang gurun yang kita alami dalam hidup kita, setiap yang namanya musim menabur kita alami dalam kehidupan kita, itu ternyata menjadi proridopoisi buat kita, menjadi pembelajaran. Jangan sampai sudah ngalami yang gak nyaman, Anda gak belajar apa-apa. Yang rugi bukan Tuhan, yang rugi adalah Anda. Makanya saya baca kemudian di ayat turun ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia dan seterusnya. Waktu kita dicobai merasa gak kuat lagi, nah baru disitulah Allah menyediakan yang namanya jalan keluar. Nah, saya coba ingin terangkan ayat ini lewat gambar PowerPoint berikut ini sama saudara. Saudara, perhatikan baik-baik kata yang penting ini saat ini. Ingin cepat keluar atau ingin cepat selesai, itu membuat kita sama sekali tidak akan belajar apa-apa. Padahal dari ayat yang kita barusan baca, setiap padang gurun yang Tuhan izinkan datang sama kita, Tuhan katakan apa? Itu menjadi pembelajaran buat kita. Kita belajar sesuatu apa dari Tuhan? Jangan cuma berpikir jalan keluar, nanti kita ngomel. Kok gak selesai-selesai sih? Nanti hati kita jadi ngedumel, hati kita jadi gak terima, hati kita jadi berontak sama Tuhan. Udah doa, udah setia, udah ke gereja rajin, kok masih ngalami gini? Karena Anda mikirnya yang pertama kacamatanya begini, ini pembelajaran apa lagi dari Tuhan ya? Tuhan mau kasih pelajaran apa lagi ya? Loh ini penting loh. Jangan sampai kesulitan padang gurun sudah ancur-ancuran, ternyata Anda tidak belajar perkara pelajaran ilahi dari Tuhan. Kasihan kita. Saya coba tunjukkan sama saudara dari ayat firman Allah, memang ternyata betul, bukan ngarang. Alkitab yang katakan setiap kesulitan, setiap masalah yang datang itu ada maksud, tujuan daripada Tuhan. Mari saya buktikan dari Ulangan pasal 8. Saya coba bawa saudara dalam pengajaran ayat, menerangkan ayat supaya dapat rema pewahyuan dari Tuhan. Saya baca saudara ayat ini ya. Ulangan pasal 8. Saya ingin Anda perhatikan setiap kalimat, bahkan membaca ayat-ayat yang ada. Saya baca dikatakan begini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi di padang gurun dari tanah Mesir ya, lalu mereka sampai ke tempat yang namanya Sukot ya, sampai lewat, sampai disuruh masuk namanya ke Pihahirot, mundur lagi harusnya langsung naik, tapi melewati tempat-tempat yang gak nyaman. Itu ternyata dalam kehendak Tuhan. Percayalah, padang gurun kesulitan dalam kehendak Tuhan. Dikatakan apa? Allahmu di padang gurun selama 40 tahun, jelas dengan maksud. Jadi kita mengalami padang gurun. Percayalah begini, setiap kali kita mengalami kesulitan, diizinkan Tuhan mengalami hal yang tidak nyaman, yang kita tidak harapkan. Ingat, itu bukan terjadi kebetulan. Itu ternyata Alkitab yang katakan, firman Tuhan. Tuhan yang katakan semua yang tidak nyaman itu atas kehendak Tuhan. Tujuannya apa? Dikatakan dengan maksud. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, engkau yang sedang duduk di rumahmu, bahkan saudara-saudara iman yang ada di gereja, datang secara onsite saat ini. Jika Anda sedang mengalami padang gurun yang gak nyaman, percaya begini, ternyata Tuhan itu punya maksud, dengan maksud. Jadi Tuhan ternyata punya tujuan. Apa sih tujuannya? Saya baca ya, lebih lengkap ya.
Tujuannya ini dengan maksud, ikuti pembacaan ya, merendahkan hatimu. Punya maksud, merendahkan hati. Jadi seringkali kesulitan, masalah yang berat menekan kita, Tuhan punya maksud, Tuhan punya kehendak atas hidup kita. Apa kehendak maksudnya? Merendahkan hati kita. Mungkin dulunya ketika kita sukses, kita merasa apa? Soalnya aku sarjana Pak, aku lulusan S2 Pak di Jakarta. Anda merasa gini, saya sukses karena saya memang pengalaman kerja, saya jago kerjaan ini. Anda merasa hebat. Mungkin ketika Anda berhasil, Anda merasa kuat, strong. Yang hebat saya, Anda lupa berkat keberhasilan datang dari Tuhan. Nah kadang-kala Tuhan izinkan, lu belum belajar ya, aku kasih pelajaran baru ya di sesi ini. Tuhan izinkan datang padang gurun kesulitan sama saudara. Dengan maksud apa? Merendahkan hati kita. Saya pun tetap berdoa sampai hari ini. Bahkan di hari ulang tahun saya tadi malam pun, saya tetap ingin didoakan sama jemaat, sama hamba-hamba Tuhan. Melayani Tuhan di usia 50 tahun. Kiranya Tuhan memberikan kerendahan hati kepada saya. Karena kesombongan itu bisa muncul dalam berbagai macam bentuk. Berbagai macam apa ya, refleksi. Kadang kita ngomong sedikit tidak sadar, sudah sombong. Kadang kita angkat tangan sedikit gini, sudah sombong gitu. Bisa begitu loh saudara ya. Kita kadang-kala nggak sadar, tapi Tuhan tahu, lu mulai sombong ya. Ternyata Tuhan punya tujuan saudara. Setiap padang gurun, setiap kesulitan, Tuhan punya pelajaran. Tuhan punya maksud. Salah satunya dikatakan merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui jelas apa yang ada dalam hatimu. Masih sombong enggak? Masih merasa hebat enggak kamu? Selama ini aku yang tolong kamu. Sampai hati kita mengakui, iya Tuhan ampun. Tuhan yang tolong, Tuhan yang sembuhkan. Bukan aku, bukan itu. Semua karena Tuhan. Tidak ada orang tahu hati, hanya Tuhan yang lihat hati. Pagi ini pun Tuhan lihat hati saudara. Ya, kadang-kadang kenapa terjadi penundaan? Masalah kita nggak selesai-selesai. Hati kita belum selesai diproses. Masih merasa kuat, merasa hebat. Tuhan tahu itu hati kita. Kayaknya kata-kata pada bagian titik ini penting loh buat saya dan saudara. Kadang-kadang kita mengalami penundaan, masalahnya harusnya selesai rencana Tuhan, tapi jadi panjang, jadi berabe masalahnya. Kenapa? Karena kitanya belum selesai dalam proses, masih meninggikan diri kita. Ternyata merasa diri hebat, diri merasa kuat, itu menjadi penundaan panjang loh buat kita. Tuhan ingin dikatakan tujuannya merendahkan hatimu dan pengen biarkan melihat hatimu. Lalu dikatakan apa? Saya baca ulang, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Muncul lagi kalimat ini, jadi ia merendahkan hatimu, apalagi membiarkan kau lapar sampai kekurangan ya, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Tuhan punya tujuan, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Perhatikan, untuk membuat engkau mengerti. Pelajaran dari Tuhan membuat kita mengerti. Pelajaran lewat apa? Lewat kesulitan. Sorry kalau saya katakan, kadang kita, termasuk saya lah, udah diajar sama firman, dikasih ini, pengajaran ini, udah ngerti kamu? Belum ngerti Pak Pendeta. Udah dikhotbahin, kadang-kadang kita nggak ngerti. Nggak ngerti juga saudara ya. Ikut seminar nggak ngerti, bukan cuma Anda. Saya pun kadang-kadang ikut satu seminar bersama dengan teman-teman pendeta. Saya tanya sama dia, kamu ngerti nggak? Podo nggak ngerti, aku juga nggak ngerti. Podo saudara ya. Kadang-kadang alami seperti itu loh. Saya yang levelnya udah gembala saja, jujur ya, kadang-kadang juga nggak ngerti gitu. Yang disampaikan, dipaparkan, nggak nangkep. Mungkin yang menyampaikan jauh lebih tinggi kali saudara. Sampai saya kadang-kadang bingung, kok nggak nangkep apa maksudnya gitu saudara ya. Kadang dikasih pelajaran, kita udah baca nggak ngerti. Tapi saya yakin, kalau Tuhan kasih pelajaran sama kita lewat yang namanya masalah, ini langsung praktek, kesulitan langsung praktek. Begitu kita dihantam, kita merasa nggak mampu. Lalu kita merasa gini, Tuhan tolong aku Tuhan. Di situ Tuhan melihat, oh kamu udah merasa tidak mampu kan. Ketika kita mulai mengangkat tangan minta tolong sama Tuhan, Tuhan berkata, kamu sekarang mulai mengerti kamu perlu aku. Ternyata setiap kesulitan
Makanya fokusnya jangan hanya jalan keluar. Nanti Anda nggak dapat pelajaran apa-apa. Ya, untuk membuat engkau mengerti, saya baca terus deh nanti waktu jalan, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Perhatikan, pakaianmu tidak menjadi buruk, dapat roti mana, pakaian tidak rusak, dan tubuhmu, ya di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak kena beri-beri selama 40 tahun ini di padang gurun. Maka perhatikan, haruslah engkau insaf. Kalau kita merasa diri kita kuat, merasa diri kita hebat, ya memang kita gak sadar, gak insaf. Makanya Tuhan izinkan lu masuk padang gurun, diputar sama Tuhan lewat Pihahirot. Ya, diputar. Kenapa? Masuk padang gurun supaya kamu insaf, supaya kamu merendahkan hatimu. Dikatakan apa? Dan Tuhan lihat hati kita sadar, dan tujuannya supaya kita sadar, tujuannya insaf, bahwa Tuhan Allahmu yang mengajari engkau seperti seorang mengajar anaknya. Kalau kita anaknya, berarti dia adalah bapak kita. Wah, keren saudara ya. Jadi ternyata setiap masalah itu seperti bapak kita itu ngajari sama kita anak-anaknya. Seperti nuntun kita supaya kita ngerti, langsung praktek. Seperti induk kucing nangkep tikus, itu gak langsung dimakan sampai induknya. Kalau dia punya anak kecil, perhatikan kucing. Padahal lihat, kucing ngajari induknya, ngajari sama anaknya, bapak ngajari sama anaknya, ibu ngajari anaknya. Itu tikus dilepas, nanti ganti anaknya itu kejar terus. Diajari nangkep, diajar berburu sampai bisa, baru dilepas. Seperti itulah Bapak kita ngajari kita sampai iman kita kuat, sampai kita ngerti Tuhan luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Selalu saya katakan begini, adalah sebuah kebodohan, keras kata-kata ini, statement saya ini, tapi penting biar menyadarkan kita, biar kaget kita. Ya, adalah sebuah kebodohan jika kita telah membayar biaya pendidikan yang sangat mahal. Termasuk masalah yang kita alami, udah ngalami ini. Hei, itu sesuatu yang mahal loh, pengalaman yang buruk, yang pahit itu. Tetapi kita gak belajar apa-apa. Saya cuma kasih pandangan sama saudara. Ada biaya anak sekolah saudara itu mahal, tapi anakmu gak belajar apa-apa, kasihan. Sama dengan Anda coba jangan ngomong kasihan, kita juga kasihan kalau Anda mengalami masalah yang berat pada gurun yang pahit buat saudara, tapi Anda gak belajar apa-apa, gak belajar rendah hati, gak belajar. Iya ya, saya ini memang masa pandemi ya, ini kesaksian singkat saja ya. Masa pandemi saya makin banyak belajar. Tuhan tuh Yehovah Jireh. Apa yang ku perlu Tuhan sediakan. Justru memang jujur saya mengaku sama saudara, musim pandemi ya seperti kesaksian banyak orang, hamba Tuhan, jemaat-jemaat online juga, jemaat yang saya gembalakan juga. Masa pandemi buat orang lain mungkin kesulitan. Ya buat kami, termasuk buat saya, malah pemeliharaan. Saya justru memasuki musim yang baru di masa pandemi. Justru saya mengerti hari ini Tuhan itu Yehovah Jireh. Saya semakin kuat pemahaman saya tentang hal itu, saudara ya. Dan setiap pengalaman itu ada pelajaran yang baru. Bagi saudara, Pak Yohanes belajar Jehovah Jireh, saya Pak Jehovah Rafa, dia penyembuh. Mungkin bagi yang lain, Anda mengerti Tuhan. Kalau Anda ngerti Tuhan, nanti Anda tidak ngomel lagi loh. Kenapa orang ngomel? Ya fokusnya jalan keluar, fokusnya kapan selesainya. Padahal Anda akan tenang. Kalau dulu aku ditolong, sekarang pun pasti ditolong. Tidak ada persungkutan, Anda udah ngerti Tuhan gitu loh. Singkat lagi, mungkin saya kunci kali dengan ayat ini saudara ya. Saya kunci dengan ayat ini ya. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Ini tentang Paulus. Paulus meskipun rasul yang hebat, dia sama dengan kita, naluri manusiawinya. Ketika dia belum mengerti, Paulus fokusnya juga sama kayak kita. Kapan selesainya? Kapan jalan keluar? Kapan menangnya Tuhan? Sama kayak kita, nggak belajar apa-apa di situ. Tapi ketika dia ngerti, dia berubah. Nah, saya berharap Paulus berubah, Anda dan saya pun harus berubah. Bergeserlah, punya pandangan seperti firman Allah. Saya baca ayat ini, ayat 7 sampai 10 dalam 2 Korintus pasal 12. Begini kata firman, dan supaya aku jangan meninggikan diri. Dia kan rasul hebat kan, sapu tangan, kena orang sakit sembuh. Jubahnya dipakai Paulus keringetan, udah bau keringet. Namanya orang keringetan, ada yang keringet wangi kah saudara ya? Enggak lah. Tapi keringat udah dipakai, jubahnya kena orang, itu orang kerasukan setan, setan pergi lari. Sakti mandraguna Paulus,
Urapannya lengket ini sama orang. Bagaimana enggak sampai ke bahasa lengket? Jubahnya saja masih ada urapan. Berarti lengket betul urapan orang ini, luar biasa. Nah, Tuhan katakan begini sama orang yang sakti, yang hebat dipakai Tuhan. Dan supaya pengakuan Paulus, aku jangan meninggikan diri, jangan sombong. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Dahsyat ya. Ini penglihatan tentang termasuk lagi tingkat ketiga itu ya. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Masalah itu duri dalam daging. Kalau pagi ini engkau sedang sakit, Bapak Ibu Saudara, engkau sedang menghadapi krisis keuangan, ekonomi, pekerjaan, atau masalah-masalah yang lain. Ayat ini katakan, ada duri dalam dagingmu, dalam hidupmu. Apa kata Alkitab? Yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku, kata Paulus, supaya aku jangan meninggikan diri. Masalah diberikan supaya rendah hati, gak kesombongan. Tentang hal itu, ya sebelumnya aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Apa doa Paulus? Orang kalau gak nyaman karena masalah, pakai cara apapun, pakai doa, pakai iman, pakai Tuhan. Oh Tuhan tolong saya, Tuhanmu dia pakai untuk menyelesaikan masalahnya. Karena fokusnya kan jalan keluar. Itu Paulus sebelum dia mengerti kacamata paradigma yang baru. Pembelajaran dari Tuhan. Fokusnya apa? Dia katakan ini, dia minta jalan keluar, utusan iblis mundur daripadaku, itu doanya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Nah ini Tuhan, ini prinsip sorgawi. Ini cara Tuhan mengajar bapak sama anak. Tuhan ngomong gini sama sang rasul, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab kata Tuhan, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Katakan amin, katakan haleluya. Ingat baik, ini kan yang kita doakan. Kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna dalam pelayanan kita. Kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna dalam bisnis pekerjaan kita. Rumah tangga kita ngalami kuasa Tuhan yang sempurna. Dalam ekonomi kita ngalami kuasa Tuhan yang sempurna. Engkau yang sakit pasti rindu kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Tahukah Anda kapan kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna, menyerbu deras dalam hidupmu? Kapan? Alkitab katakan, justru dalam kelemahan kita. Justru dalam padang gurun kita, justru dalam kesulitan-kesulitan kita hadapi, disitulah menyerbu turun kuasa Tuhan yang sempurna sama kita. Dahsyat saudara. Saya lanjutkan. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku. Udah berubah orang ini cara pandangnya. Tadi dia pakai Tuhan. Kapan cabut duri dalam dagingku? Kapan selesainya? Kapan menangnya? Tadi sebelum mengerti. Setelah mengerti berubah. Sebab itu terlebih aku suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dikatakan ayat selanjutnya, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Senang dan rela dalam kelemahan. Apa itu kelemahan? Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, semuanya pahit tidak enak, dan kesesakan. Oleh karena Kristus, perhatikan kata-kata ini, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Kapan Anda mengalami kekuatan Tuhan yang sempurna? Waktu kita lemah, waktu kita gak merasa sok jago lagi, hebat lagi. Disitulah menyerbu kuasa Tuhan yang sempurna. Saya rindu lewat firman Allah ini, setiap kesulitan masalah, yang cara pandang kita gini, Tuhan mau kasih pelajaran baru apa lagi? Musim pandemi tentu Anda banyak belajar sesuatu yang baru dari Tuhan. Tahun 2022 ini saya percaya ada satu pengertian pelajaran baru yang nempel sama saudara. Tahun ini Pak Pendeta Yohanes, saya banyak belajar dari Tuhan, ngerti tentang ini. Tuhan itu menyediakan segala yang saya perlukan. Tuhan itu ajaib ternyata ya. Saat tertutup jalan saya, Tuhan kirim orang buka jalan buat saya, kasih kesempatan sama saya. Saya nggak tahu saudara ya, karena pelajaran yang baru dari Tuhan sama kita berbeda-beda. Tapi saya rindu kita sekarang itu boleh mengalami namanya level up iman kita. Bergeserlah. Tadi kita nomor 1, kapan selesainya? Kita pakai cara apapun. Saya doa, saya percaya Tuhan, saya puasa. Selalu jalan keluar kan. Sekarang kita makin melekat sama Tuhan. Katakan gini, Tuhan Engkau mau kasih pelajaran baru apa lagi supaya aku ngerti.
Sebab ketika saudara ngerti Tuhan ajaib, nanti ke depan saudara hadapi masalah. Dulu aku ngalami dia ajaib kok bagiku. Sekarang pun keajaibannya terjadi karena Anda udah ngerti. Kok bisa ngerti? Anda sudah belajar langsung praktek. Anda bisa mulai nangkap di sini benang merahnya dari pelajaran firman dari awal sampai akhir. Betapa pentingnya. Kalau Anda ingin jadi orang Kristen ngalami from glory to glory, selalu menang dan menang. Ini fokus kita jangan hanya kapan selesai. Fokus kita begini, pelajaran apa? Karena pelajaran ketika kita ngerti, itu ke depan menentukan kemenangan kita ke depan. Apapun masalah kita. 2023 presiden kita Pak Jokowi katakan masih gelap keadaannya. Tapi saya percaya Anda yang 2022, 2021, 2020, 3 tahun hampir kita lewati. Anda sudah banyak menerima materi-materi pelajaran persoalan dari Tuhan. Saya percaya 2023 orang katakan berat gelap. Saya percaya Anda tidak bergeming, tetap Anda yakin. Aku ngerti kok Tuhan pembelaku yang luar biasa. Tahun kemarin ditolong Tuhan, ke depan pun tetap Tuhan tolong saya dengan cara yang luar biasa. Selamat belajar. Dari materi-materi pelajaran daripada Tuhan, ada hal yang baru yang Tuhan percayakan sama kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa.